Semakin banyaknya jumlah pembantu presiden membuat pemerintah harus putar otak menatanya dalam waktu singkat untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar otonomi daerah Johermansyah Johan. Pak Johan, selamat malam. Ya, selamat malam ya, Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Johan. Presiden memberikan waktu penataan kabinet ini harus selesai dilakukan selambat-lambatnya hingga akhir tahun. Jadi kurang lebih ada 2 bulan begini ya, 2 bulan kurang. Nah, melihat banyaknya kementerian baru dan adanya pemisahan kementerian, apakah target ini realistis menurut Anda? Ini emang harus kerja keras sih, ya karena biasanya penataan eh, organisasi itu memerlukan waktu berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan ya. Nah, tapi sekarang kan di Perpres 139 2024 itu dikunci oleh Presiden Prabowo hanya dikasih batas sampai akhir Desember, paling lambat itu Ya. 2024. Jadi artinya PR besar di tangan Menpan RB. Nah, syukurnya Menpan RB ini kan dari birokrat ya, rekrutmennya. Jadi salah seorang deputi kemudian pernah akses menteri di sana. Saya kira itu satu modal yang baik. Dan kedua, kita dengar tadi Menpan Rini ini sudah mengeksersis lebih awal katanya ya, tentang perubahan-perubahan nomenklatur itu dan penataan-penataan organisasinya. Jika pemekaran kementerian ini nanti akan bisa diselesaikan dengan lebih cepat, malah tadi cerita seperti itu. Saya kira kalau itu bisa diwujudkan, maka ini membantu pemerintah untuk menyelesaikan satu soal baru, yaitu penyusunan struktur organisasi. Nah, hanya ada PR lagi nih, Egan, ya soal pengisian Ya. personilnya nih. Ya, setelah dibentuk struktur organisasi, terus ada personil yang harus diisi, pejabat struktural ASN-nya, yaitu siapa yang menjadi sekjen, menjadi dirjen, menjadi deputi, misalnya seperti itu ya, sampai kepada kepala biro, asdep, nah, terus sampai ke bawah. Nah, itu juga takes time lagi nih. Karena kalau cuma sampai struktur organisasi, personil nggak diisi, itu juga belum bisa menjalankan program kegiatan, terutama yang saya khawatirkan terkait dengan program 100 hari itu, Ya. program bulan madu honeymoon itu yang harus sudah jalan dari sekarang sampai dengan akhir bulan Januari tahun depan. Nah, itu kalau struktur organisasinya saja yang selesai, personilnya belum selesai, plus juga tentu harus ada pembuatan penyesuaian program dan kegiatan dari kementerian yang baru itu. Ya. Dan anggaran bagaimana? Harus ada alih anggaran, pengalihan lagi. Nah, itu juga melibatkan Kementerian Keuangan. Kalau perencanaan program melibatkan Kementerian Bappenas. Jadi nanti ada step berikutnya yang harus terlibat Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nah, syukurnya kementerian itu sekarang tidak di bawah koordinasi Menko kan, sudah di Ya. take over langsung di bawah Presiden. Itu untuk mengantisipasi, saya kira ini sudah start yang lumayan lah dengan penataan-penataan seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dikontrol, diawasi, dikawal oleh Presiden langsung. Ya, Pak Johan ini kan masih menunggu ya dalam penataan bisa berlangsung sampai kemudian maksimal itu 2 bulan ya, selambat-lambatnya Ya. akhir Desember begitu. Bisa tidak kemudian ini para menteri ini bergerak gaspol begitu, bergerak cepat untuk kemudian mengejar program-program janji-janji kampanye dari Prabowo Subianto, Pak Presiden? Ya, itu dia persoalan. Karena kalau kelembagaan yang ada sekarang kan berarti itu masih memakai nomenklatur yang lama. Jadi kementerian yang ada, misalnya contoh Kementerian Hukum dan HAM, nah, ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM. Nah, ada lagi imigrasi di sana yang juga dipecah jadi satu kementerian sendiri dengan lapas. Nah, itu kan nanti Direktorat Jenderalnya kalau di kementerian yang lama itu HAM itu harus dibangun setting organisasi berdasarkan format kementerian. Begitu juga di imigrasi dan lapas. Jadi tidak
bisa memakai yang lama, yaitu yang satu direktur jenderal atau dua direktur jenderal. Nah, sehingga tentu gaspolnya ini menjadi agak tertahan lah, tidak bisa optimal. Ya, Nah, kalau itu tidak selesai ditata. ya, Pak Johan, ada pernyataan dari Presiden Prabowo menyatakan bahwa birokrasi Indonesia itu ribet dan lambat begitu. Nah ini supaya kemudian birokrasi kita itu tidak ribet dan lambat, nah itu sejalan tidak sih dengan kemudian upaya penataan kabinet yang dilakukan dalam 2 bulan ini, lalu kita tahu bahwa kementerian sekarang berjumlah menjadi 48 begitu, bagaimana Pak Ya, Johan? ya. Jadi kalau soal jumlah kabinet ini memang membuat jumlah yang besar, yang banyak itu dari 34 naik 48 kan membuat sulitnya koordinasi ya, sinkronisasi akan tidak gampang. Apalagi strukturnya juga panjang nih. Ada wamen, ada Ya, menteri, kemudian di tingkat koordinator ada wakil Menko, ada lagi Menko, baru sampai ke presiden kan. Nah, itu mata rantainya menjadi lebih panjang ya, sehingga tidak mudah dilihat dari segi eh, keadaan implikasi dari jumlah kementerian yang ditambah yang banyak ini. Nah, hanya mungkin kalau untuk penyakit birokrasi yang namanya ribet, birokrasinya red tape, berbelit-belit, lamban, nah itu perbaikan pada kultur yang nggak bisa juga sebentar, perbaikan pada budaya, organisasi, birokrasi kita. Ini kan kita ya, sering juga disebut dengan negara birokrasi. ya, Urusan-urusan yang tidak perlu dibirokrasikan, kita lalu memakai model birokrasi. Nah, mungkin ini bukan dalam segi jumlah kementerian itu, tapi leadershipnya presiden. Bagaimana urusan tidak panjang, tidak berbelit, yang debirokratisasi gitu, dipangkas, dipotong, diperpendek. Nah, itu yang perlu dilakukan. Tapi ada kontraproduktifnya tadi. Sementara di tingkat kementerian itu ada wamen. Ya, kalau ya, dirjen melapor, ya dirjen melapor dulu ke wamen. Kemudian ke menteri, wamen ke menteri, menteri. Kemudian ada lagi Menko, ada lagi Menko, ya kan. Nah, ini juga menjadi tidak mudah. Jadi artinya ini harus dipotong. Kalau bisa memang kementerian itu kalau memang harus gerak cepat, ya lapor ke presiden langsung gitu. Ya, manakala dibutuhkan seperti yang dan yang untuk Kemenko-nya bisa ya. dilaporkan belakangan. Katakan kalau presiden mendesak untuk bisa langsung men-tackling persoalan itu seperti Kementerian Keuangan langsung di bawah beliau ya Ya. sama Bappenas dan N4RB. Ya, jadi supaya tidak tumpang tindih itu struktur organisasi dan kemudian kewenangannya yang bisa dilakukan oleh Kemenpan RB itu bagaimana Pak Johan? Ini kan salah satu tugasnya begitu ya, supaya kemudian tidak hanya pendistribusian ASN tapi kemudian juga harus memastikan kewenangan nanti tidak tumpang tindih begitu. Nah, jadi kalau itu berarti harus ada pembagian urusan-urusannya yang clear cut ya. Clear cut itu kayak kita motong pohon, ini kementerian ini yang sebelah sana, yang sebelah sini kementerian yang lain. Jadi end block. Jadi jangan sampai urusan itu terbelah-belah. Urusan terbelah-belah sehingga semuanya harus lewat 11 atau 12 kementerian dulu baru putus itu urusan. Nah, itu Ya, repot. Tapi memang ada urusan sektoral yang memang bisa clear cut. Tapi ada urusan-urusan dalam urusan pemerintahan itu yang nggak bisa clear cut. Seperti misalnya penanganan kemiskinan, itu melibatkan berbagai KL. Kemudian misalnya soal desa, itu ya, juga nggak bisa cuma Kementerian Desa aja, juga KL-KL main di desa. Pariwisata juga seperti itu. Jadi ada dua kelompok lah. Kalau yang sektoral ya, bisa dikelirkan tertentu, ya, tapi yang lain banyakan juga enggak harus terkait dengan yang lain. Maka N4RB betul-betul usaha untuk membagi urusan pemerintahan itu secara potong kayu, clear cut gitu. Sehingga ini bagian sana, ini bagian sini, end block. Dan dengan ya. demikian membuat efektivitas dan efisiensi bisa dicapai. Oke, baik.
Pak Johar Masa Johan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.